Ya, silakan Mbak. Suaranya nggak kedengeran. Suara Sajidah nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cek, cek, ada nggak? Dah, baru ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sajidah Nur Hasanah dan Firmansyah akan menjelaskan materi tentang manajemen proyek instalasi jaringan komputer klien server dari mata kuliah Manajemen Proyek Informatika. Next. Yuk. Jaringan komputer klien server telah menjadi model arsitektur jaringan yang dominan dalam berbagai sektor, mulai dari perusahaan, institusi pendidikan, hingga pemerintahan. Server terpusat memungkinkan kontrol akses yang lebih ketat terhadap data dan sumber daya jaringan. Implementasi kebijakan keamanan dan backup data lebih mudah dilakukan secara terpusat. Resiko penyebaran malware dan virus lebih rendah karena data tidak terdistribusi di banyak perangkat. Next, ciri-ciri PET method. Ciri-ciri PET method atau metode jalur kritis adalah sebuah teknik manajemen proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi urutan tugas yang paling penting dalam suatu proyek dan menentukan durasi minimum penyelesaian proyek. Next, silakan Mas Firman dijelaskan untuk jaringan kerja. Oke, jaringan kerja ini kita ada tujuh step. Saya buat dari A, B, C, D, E, F, G, H. Terus di bawahnya saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nih ada jalur kritis. Jalur kritis ini dimulai nih, misalnya A itu kodenya A, dia 5 hari. Dan B itu 5 hari, C empat hari. Ini dihitung seterusnya ke sana. Nah, terus di sini dari kosong kosong, dari satu ada nol nol, ada lima lima. Nol yang satu, nol yang pertama yang atas itu earliest finish. Yang 5 atas itu earliest start yang nol. Yang lima atas itu earliest finish. Nah, yang nol di bawah, ini jalur kritis ya. Nol di bawah itu ada late start. Nah, terus di sini ada 5 yang di bawah, yang di nomor 2. Ini ada namanya let's finish. Jadi eh, dia, bentar, dia itu eh, jalur yang paling lambat gitu. Nah, terus selanjutnya ini sampai ke 20 ini ada hitungan ininya ya, apa namanya? Ada hitungan berapa harinya. Ini 5 hari, ini 4 hari, ini 6 hari, ini 3 hari dan seterusnya sampai balik lagi ke sini gitu. Nih, di sini ada kapan proyek selesai, di sini ada rancang anggaran biaya, di sini bagaimana pengujiannya. Nah, di sini pakai Microsoft Project. Di sini ada di critical method tadi, di jalur kritis ada 7 step ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini udah kelihatan di sini misalnya penentu spesifikasi di sini ada yang megang ada network analis, di pihak berwenang ada legal corporate, di desain jaringan ada network architect sampai ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat. Bentar, kita bisa lihat resource sheet-nya. Nah, di sini. Di sini orang-orang yang berkepentingan untuk proyeknya ya, dia per hari berapa sampai di bawah. Nah, di sini bisa kita lihat ada cost-nya.
Ya, kosnya kelihatan berapa. Terus di sini di reportnya bisa kita lihat di earn value report. Nah, di sini 43.800.000. Jadi proyek ini sebesar 43.800.000 dengan pengerjaan sebentar, dengan pengerjaan sekitar 33 hari gitu. Dengan pengerjaan 35 hari. Jadi sinkron ya nih antara kritikal jalur kritisnya sama berapa lama dia selesai proyeknya. Masuk ke instalasi jaringannya. Bentar. Ya, di sini ada satu server, ada sekitar 22 komputer. Sesuai judulnya ya, ini instalasi dan konfigurasi jaringan klien server. Jadi di server ini saya eh, setting IP-nya sekian, IP kelas C dengan gateway-nya sekian satu-satu. Terus kliennya saya setel dengan IP sekian. Ini kita bisa coba tes ininya ya, apa connect nggak ke lain komputer, connect ya. Di lain komputer connect. Nah, server itu saya kasih IP 253. Sekarang kita connect ke servernya. Bentar. Ya, nyambung ya ke servernya. Sekarang kita kirim data dari klien ke server. Ya, successful ya. Begitu. Jadi tahap pengujiannya seperti itu, jaringan klien server. Sekarang saya kembalikan kepada Mbak Sajidah untuk kasih kesimpulan dan sarannya. Baik, Ya, silakan slide Mbak selanjutnya, Sajidah. slide selanjutnya tolong ditampilkan. Ya, Oke, baik. Saran sebelum memulai, penting untuk memahami tujuan dan kebutuhan jaringan secara spesifik. Hal ini akan membantu menentukan jenis server, perangkat keras, perangkat lunak, dan topologi jaringan yang tepat. Kesimpulannya, instalasi dan konfigurasi jaringan klien server yang tepat dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi, seperti meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan keamanan data. Dengan mengikuti saran di atas, dapat memastikan jaringan klien server terpasang dan dikonfigurasi dengan benar untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sajidah. Sama-sama.